Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Hadirin ikhwati iman, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bulan Ramadan yang sangat kita dambakan tak terasa sudah berada di akhir atau penghujung beberapa hari yang telah kita lewati dengan menjalankan berbagai ibadah yang sangat luar biasa, baik ibadah saum, ibadah tarawih, tadarus Al-Quran, sedekah dan yang lainnya. Mudah-mudahan itu semua menjadi amalan makbulan, ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menjadikan Ramadan kali ini menjadi salah satu Ramadan yang terbaik, persembahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menghadapi 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan, ada suatu kebiasaan yang perlu untuk kita perhatikan bersama, di mana ketika Rasulullah SAW menjadikan 10 hari terakhir sebagai puncak dari ibadah di bulan Ramadan, sementara kaum muslimin, saudara-saudara kita di tengah masyarakat, tidak sedikit justru yang mengalami kemunduran. Jadi ketika di awal-awal bulan Ramadan mereka semangat dengan begitu luar biasa, namun ketika mereka menuju akhir Ramadan seolah-olah mereka lupa. Padahal 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan ini adalah puncaknya atau final dalam sebuah pertandingan. Sebuah hadis riwayat Imam Al-Bukhari cukup menarik untuk kita perhatikan. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana idza dakhala al-asr, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan, syadda mizarahu wa ahya lailahu wa aiqadha ahlahu. Sadda mizarahu wa ahya lailahu wa aiqadha ahlahu. Beliau sadda mi'zarahu, tidak tidur, membangunkan keluarganya dan mengencangkan ikat pinggangnya. Jadi yang biasa tidur, Rasul tidak tidur 10 hari terakhir itu. Terus yang biasanya tidak membangunkan keluarganya, di 10 hari terakhir itu oleh Rasul dibangunkan. Kemudian sadda mi'zarahu, mengencangkan ikat pinggangnya. Ini bahasa kiasan, maksudnya Rasulullah lebih sibuk lagi, lebih bersemangat lagi untuk menjalankan ibadah. Jadi kita juga sibuk, cuman sibuknya sibuk ke pasar, sibuk di dapur ya, bikin kue dan persiapan lebaran. Pokoknya kesibukannya itu kesibukan-kesibukan yang sebetulnya kurang berharga gitu, kalau dibandingkan dengan apa yang dilakukan oleh Rasul. Apa yang dilakukan Rasul di 10 hari terakhir, sampai Rasul itu begadang, sampai Rasul itu menghidupkan malamnya. Tentu saja bukan begadang nonton main bola ya, nonton Persib, nonton Liga Champion, bukan. Rasul itu begadang karena untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dengan sholat malam, dengan tadarus, dengan zikir dan sebagainya. Nah, di 10 hari terakhir ini menjadi 10 hari yang spesial bagi Rasul, karena di sini Rasul menjalankan i'tikaf dan mencari Lailatul Qadar, malam yang sangat mulia. Jadi malam yang dijanjikan oleh Allah akan ada setiap bulan Ramadan, yaitu di 10 hari terakhir, di malam-malam yang ganjil. Nah, i'tikaf 10 hari yang terakhir
yaitu berdiam diri di masjid, dan tentu saja digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus malamnya mencari Lailatul Qadar, ini adalah dalam rangka menjadikan 10 hari yang terakhir sebagai 10 hari yang terbaik, 10 hari yang spesial, yang mana ini hanya ada di bulan Ramadan dan tidak ditemukan keutamaannya di bulan-bulan yang lainnya. Oleh karena itu, ini menjadi momentum yang berharga yang dimanfaatkan oleh Rasulullah SAW setiap bulan Ramadan. Kesibukannya adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memaksimalkan ibadah Ramadan yang telah disyariatkan, baik ibadah saumnya, tarawihnya, i'tikafnya, Lailatul Qadarnya, dan sebagainya. Mungkin hadis riwayat Imam Al-Bukhari ini menjadi tazkirah untuk kita semua, masyarakat di kita khususnya, yang di 10 hari terakhir itu kebanyakan mereka sudah lalai dari ibadah-ibadah Ramadan yang sangat utama. Mereka sudah lupa kepada sholat tarawih, mereka sudah lupa kepada i'tikaf, termasuk Lailatul Qadar. Masjid-masjid kosong, majelis taklim, majelis ilmu juga pada kosong, tapi yang ramai itu adalah pasar, mal, dan sebagainya. Ini menjadi peringatan yang berharga untuk kita semua. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang terbaik, sehingga kebiasaan buruk yang mungkin masih ada dilakukan oleh sebagian di antara kita sedikit-sedikit bisa kita rubah menuju Ramadan yang terbaik, yaitu Ramadan seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Sehingga Ramadan yang dihadirkan oleh Allah kepada kita semua, khususnya di tahun ini, menjadi Ramadan yang terbaik, menjadi Ramadan yang lebih bermakna, dan kita berhasil meraih keberkahannya. Semoga kita semua diberi keistiqomahan untuk bisa memaksimalkan ibadah sampai akhir Ramadan nanti, sampai berhasil meraih berbagai keutamaan yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat disampaikan, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.